Pernahkah kalian pergi ke supermarket dan mencari suatu barang, tetapi harus memperhatikan ciri-cirinya agar tidak salah memilih? Cara kita membedakan barang tersebut sebenarnya mirip dengan cara ilmuwan mengelompokkan makhluk hidup. Pada video ini, kita akan mempelajari bagaimana proses identifikasi, kunci determinasi, hingga kladogram digunakan dalam klasifikasi makhluk hidup. Hai, kenalin aku Kahla. Pada video kali ini, aku akan membawakan materi lanjutan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Oke, proses pertama yang dilakukan dalam klasifikasi makhluk hidup adalah identifikasi atau pencandraan. Identifikasi ini bertujuan menentukan persamaan ciri yang paling penting pada suatu organisme. Ciri yang diamati dapat berupa morfologi, fisiologi, anatomi, kromosom, maupun tingkah lakunya. Untuk mengenali makhluk hidup yang baru ditemukan, ilmuwan biasanya memerlukan alat pembanding seperti gambar, spesimen awetan, maupun kunci identifikasi. Kunci identifikasi? Iya, kunci identifikasi yang biasanya kita kenal sebagai kunci determinasi. Kunci determinasi adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup dengan mengikuti pilihan ciri secara bertahap. Kunci ini pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus dan kemudian berkembang hingga bentuknya digunakan hingga saat ini. Jenis yang paling umum adalah kunci dikotomi. Disebut dikotomi karena setiap langkahnya berisi dua pilihan ciri yang saling berlawanan. Setiap langkah tersebut disebut dengan kuplet. Pada setiap kuplet, pengguna harus memilih salah satu dari dua pernyataan berdasarkan ciri organisme yang sedang diamati. Contohnya, sebuah kuplet dapat dimulai dengan opsi A, daun tunggal, atau opsi B, daun majemuk. Pilihan ini akan mengarahkan kita ke kuplet berikutnya sampai akhirnya ditemukan identitas organisme tersebut. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kunci determinasi sederhana untuk mengidentifikasi suatu organisme. Nah, kita mulai dari pasangan pertama yaitu 1A dan 1B. Pada langkah 1A, kita diminta memperhatikan apakah hewan yang kita amati memiliki tulang belakang. Ini berarti kita harus melihat dulu ciri umumnya. Apakah hewan tersebut termasuk vertebrata? Kalau cirinya sesuai dengan 1A, maka kita diarahkan untuk melanjutkan ke nomor 2. Namun, kalau setelah dianalisis ternyata hewan tersebut tidak memiliki tulang belakang, maka kita tidak memilih opsi 1A ya. Kita kembali melihat pilihan satunya, yaitu 1B, yaitu hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Dan jika cocok, maka kita akan diarahkan menuju ke nomor 3. Nah, supaya runtut, kita mulai dulu ya dari jalur 1A, yaitu hewan bertulang belakang dan dilanjut ke nomor 2. Pada nomor 2, kunci determinasi memberikan dua pilihan lagi. Misalnya, 2A menjelaskan bahwa alat geraknya berupa sirip. Maka kita perlu menganalisis lagi apakah hewan yang kita identifikasi ini memang bergerak menggunakan sirip. Jika betul, kita mengikuti instruksi yang ada pada 2A, misalnya menuju nomor berikutnya atau langsung ke nama kelompok hewannya. Dan di sini sudah tertera nama hewannya adalah ikan. Lalu apabila ciri tersebut tidak sesuai, berarti kita memilih 2B, yaitu hewan bertulang belakang, tetapi alat geraknya bukan sirip, misalnya kaki ataupun sayap. Dan kita lanjut ke nomor yang ditunjukkan oleh nomor pilihan itu. Begitu juga ketika kita kembali ke jalur 1B tadi. Pada nomor 3, kita akan menemukan dua pilihan ciri lagi yang membedakan jenis invertebrata. Dan kita cukup mengikuti alurnya langkah demi langkah sesuai ciri yang paling tepat.
Jadi, inti penggunaan kunci determinasi adalah melakukan analisis pada setiap pasangan ciri, memilih yang paling sesuai, kemudian mengikuti nomor yang dituju sampai mendapatkan hasil identifikasi akhir. Dengan metode ini, identifikasi makhluk hidup menjadi lebih sistematis, jelas, dan tidak membingungkan. Selain kunci determinasi, dalam klasifikasi modern, kita juga menggunakan kladogram untuk menunjukkan hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Kladogram adalah diagram bercabang yang menggambarkan pola evolusi berdasarkan karakter yang dimiliki oleh organisme. Nah, pembuatan kladogram dilakukan melalui beberapa langkah, teman-teman. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan karakter yang dimiliki tiap organisme. Kedua, menentukan karakter mana yang merupakan karakter asal dan mana yang merupakan karakter turunan. Ketiga, mengkelompokkan organisme berdasarkan kesamaan karakter turunannya. Lalu terakhir, menyusun diagram bercabang yang menunjukkan tingkat kekerabatan. Nah, sebagai contoh, jika beberapa hewan dianalisis berdasarkan keberadaan tulang belakang, rahang, sirip, atau rambut, maka hewan yang memiliki lebih banyak karakter turunan akan berada pada cabang yang jauh pada kladogram. Dengan demikian, kita dapat melihat organisme mana yang lebih dekat secara evolusioner. Melalui proses identifikasi, penggunaan kunci determinasi, dan penyusunan kladogram, kita dapat memahami keanekaragaman makhluk hidup secara lebih sistematis dan ilmiah. Ketiga metode ini membantu kita mengenali ciri-ciri organisme, menentukan identitasnya, serta memahami hubungan kekerabatannya. Semoga penjelasan ini dapat memperkuat pemahaman teman-teman mengenai klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih.